Ika Urip ini kan Linggayoni sebenarnya. Linggayoni, betul. Nah, berhubung ini ada situs Linggayoni, kami dari Indonesia Majapahit Channel juga teman-teman YouTuber yang lain mau ngasih bingkisan ke Bapak sebagai wujud apresiasi kami. Jadi Siap. Barangnya sih biasa, Pak. Iya. Tapi bukan gratifikasi loh ya. Bukan. Ini berlambang juga dari miniatur Klinkerjo, Pak. Oke, wah, ucul ya, Mas. Nah, berarti gini. Nah, oke. Nah, ini kami Ini ya. kasih. Nah, kira. Ini ada Linggayoni yang kami hadiahkan untuk Bapak Adi. Ini bukan gratifikasi loh ya. Tapi wujud kepedulian kami. Jadi kalau mungkin saudara-saudara lihat situs Klinkerjo ini cuma tahu Yoninya saja. Ini lengkap Lingga sama Yoni, cuma bentuknya mirip-mirip saja sih, nggak seperti aslinya. Ya, Jadi, terima kasih. Pak, Ibu, mungkin ada pesan selama ekskavasi situs Brika Hidup ini. Lihat kerusakannya yang begitu dahsyat. Kira-kira situs ini dulu mengalami kerusakan karena apa, Pak? Ini kita mencoba mengidentifikasi sebenarnya apa aja sih yang sudah dilakukan masyarakat di sini maupun oleh pemerintah gitu kan. Jadi kita mulai mengidentifikasi riwayat pemanfaatan itu. Dan hasil sementara ini memang ada niat baik sebenarnya dari masyarakat untuk memanfaatkan situs. Oh, yang dulu mau bikin taman. Nah, jadi bikin tempat ya katakanlah itu sebagai langkah pelindungan masyarakat agar Yoninya ya. Kan Yoninya ini yang sudah dikenal masyarakat sudah ada di situ. Terus ada Watu Ombo. Jadi mungkin niat dari masyarakat adalah untuk melindungi dua objek, dua benda cagar budaya itu dengan membuat bilik-bilik atau bangunan-bangunan pelindung. Nah, namun begini, niat baik itu memang seyogyanya harus kita komunikasikan dengan pemangku kepentingan yang lain. Nah, itu. Jadi kalau kita menangkapnya sekarang bahwa setiap langkah pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya itu kan harusnya dilakukan penelitian atau kajian terlebih dahulu. Kenapa sih harus dilakukan itu? Agar dalam pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan itu tidak malah menjadi pengrusakan. Oh iya, jadi tujuannya baik, baik, cuma caranya yang kurang pas. Tujuannya baik malah situsnya kadang malah rusak. Ini pun sebenarnya situs ini diawali dari permohonan izin dari komunitas masyarakat untuk mengembangkan dalam rangka pengembangan cagar budaya ketika itu adalah membuat cungkup. Awalnya itu. Nah, jadi karena berdasar regulasi yang baru Undang-Undang Cagar Budaya yaitu nomor 11 tahun 2010 kan itu harus berizin kepada pemerintah yang dalam hal ini karena Trowulan adalah kawasan cagar budaya peringkat nasional, jadi izinnya ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, dari sanalah akhirnya turun arahan untuk melakukan pendampingan. Jadi kita lakukan pendampingan itu, kita lihat konsepnya dari si perencana bahwa akan ada cungkup diposisikan tiangnya di sini. Jadi kita lakukan pengecekan. Kira-kira posisi tiang cungkup itu berbahaya atau tidak? Bagi situs yang ada di bawahnya itu. Nah, ternyata hasilnya itu menandakan potensi struktur yang sangat-sangat bagus. Akhirnya berdasarkan beberapa uji tanah ketika itu atau kita sebut dengan project, sepertinya kita harus lakukan identifikasi struktur secara keseluruhan. Akhirnya kita lakukanlah yang namanya kajian ekskavasi itu sampai tahun 2019. Ternyata luar biasa, Mas. Pak, setelah langkah ini dilakukan dan di sini sudah ekskavasi, kira-kira kalau sudah ekskavasi nanti apakah yang dilakukan selanjutnya itu wujud dari pelestarian itu? Oke, gini. Jadi yang baru kita lakukan sekarang ini benar-benar menuju ke pengembangan. Artinya prosesnya baru di pelindungan nih, yaitu memastikan bahwa langkah pengembangan nantinya itu tidak membahayakan strukturnya. Jadi kita lakukan ekskavasi penyelamatan dalam rangka pengembangan cagar budaya. Jadi kita kupas dulu seluruh lapisan tanahnya, potensinya kita buka semua. Nanti berikutnya adalah kajian teknisnya untuk pengembangan itu sendiri. Yang pertama bagaimana struktur ataupun secara arsitektural, strukturnya ya, bangunannya. Nanti baru kita lakukan satu langkah pelindungannya lah dengan membuat cungkup pelindung.
Cukup pelindung, rencana kita itu belum fix sebenarnya rencananya. Apakah satu cukup besar seperti itu? Lalu bagaimana pengendalian terhadap air? Karena permasalahan lain kan air nih. Iya, apalagi terowongan ya, jadi musim hujan penuh dengan musim air, musim hujan, musim orang pengairan sawah ini kan jadi banjir. Jadi akan kita lakukan kajian terkait itu. Jadi antisipasinya adalah bagaimana mengendalikan air hujan sekaligus bagaimana mengendalikan air yang berasal dari tanah sebelahnya atau pengairan sawah. Jadi harapan kita pemerintah ini bersama dengan masyarakat itu bisa saling menjaga, saling bersama. Di sini juga termasuk tanahnya ya, tanahnya kan juga. Di utara nih habis nih. Di utara itu kan sudah bukan tanah milik pemerintah lagi, tapi milik perorangan. Mudah-mudahan nanti bisa kita kelola bersama, apakah dengan pembebasan ataukah memang masyarakatnya juga merelakan atau bagaimana, nanti tergantung kondisi. Itu mungkin kita perlu pengendalian berupa talut atau tanggul atau segala macam yang bisa mengendalikan air, tapi secara visual dia tidak mengganggu cagar budayanya. Mungkin gitu. Sama yang di Sumber Upas itu. Mungkin mirip-mirip seperti itu. Ini ada agak pertanyaan juga. Kok banyak batu di sana yang ditemukan tuh warnanya ungu? Apakah ada bedanya? Kok saya lihat di struktur tempat lain jarang ada batu berwarna ungu, tapi di situs Breakafripan ini lihat banyak pecahan-pecahan batu andesit yang warnanya ungu. Jadi kita klasifikasi sebenarnya struktur yang kita temukan. Jadi ada dua penyusun utama yang kita temukan. Yang pertama adalah andesit, yang kedua adalah bata. Bata merah. Oke. Nah, yang bata merah kita sudah lihat itu sebagian besar batanya adalah yang sudah pecahan. Termasuklah pagar sekeliling itu merupakan bata yang pecah. Jadi ada yang setengah, ada yang sepertiga disusun ulang. Ada yang berautur. Nah, betul. Nah, itu yang kita interpretasi sebagai bata yang mungkin struktur yang dibangun itu tidak satu masa dengan bangunan utamanya karena tidak sempurna. Itu yang bata. Ada yang bagus cuma ada di sisi barat saja. Terus yang andesit itu yang menjadi temuan menarik sebenarnya. Paling tidak batuan andesit ini kalau dari warna ada sekitar tiga. Jadi ada abu-abu ya andesit biasa ya. Terus ada yang ungunya itu gelap gitu ungunya. Ada yang ungunya agak terang. Jadi lebih ke plum gitu kan. Jadi itu yang identifikasi secara bahan yang masih kita kumpulkan dulu. Tapi belum sampai mengarah apakah fungsi batuan yang warna itu tersendiri, itu yang belum. Yang menarik itu tapi hal yang perlu kita selidiki juga dari kajian ini, kenapa batuan pinggir ya, batuan pinggir artinya yang katakanlah ini adalah struktur utama ya. Hampir semua finishing dari permukaannya itu tidak menunjukkan halus sempurna, kasar gitu ya. Jadi masih ada pahatan kasar. Istilahnya masih bakalan ya kalau. Nah, masih bakalan. Jadi kita masih baru menduga-duga nih, apakah sebenarnya struktur ini pernah dipugar Iya, cuman raja siapa karena menghormati leluhurnya, kan mungkin nggak itu belum sampai ke interpretasi seperti itu. Jadi kita kumpulkan dulu case-nya seperti apa nih. Terus di setiap sudut itu batu dasarnya itu dimensinya lebih besar. Lebih besar. Jadi 90 kali 80, tebalnya itu 50 cm. Itu satu batu dan posisinya adanya di sudut-sudut. Oh iya Pak, ngomong tentang ekskavasi situs Pinterjo. Kami dari masyarakat itu waktu awal ekskavasi ini berharap, bermimpi, juga berangan-angan. Mungkin kiranya lingga yang tidak ada itu ditemukan di dalam tanah. Oke, nah ini kan jadi pertanyaan Pak. Lingga Yoni yang ada di Klinterjo ini tinggal Yoninya saja. Kemana lingganya? Nah itu, jadi ada beberapa teman YouTuber kita kemarin mengunggah ditemukan lingga pasangan dari Yoni Klinterjo. Oke. Sebenarnya kita sudah mendata lingga itu pada tahun 2017. Oh sudah? Sudah kita kaji, itu adanya di desa sebelah. Nah kita sudah melihat secara ikonografi maupun secara fisiknya. Nah dan dari hasil paling tidak ada 2 analisis itu
menunjukkan bahwa lingga yang ada di desa sebelah itu bukan Bukan ya. pasangan dari Kalau lihat ini. ukurannya Dari ukuran nggak cocok ya. dari kesempurnaan Nggak lingga proporsional kalau juga dengan belum. lingga Ya, ini ya. betul. Jadi kalau boleh saya informasikan, untuk dimensi lingga yang di desa sebelah itu kurang lebih 28 kali 28 cm. Oh masih kecil ya. Kecil. Jadi Oh, ini kalau di kelihatannya sini besar sekali. lubangnya yang di sini kurang lebih 38. Itu lubangnya, otomatis Lubangnya. lingganya kan lebih Artinya besar. kan lingganya harusnya dimensinya juga sama dong. Terus Nah, seumpama Pak, Mm-mm. seumpama kalau lingga ini ditemukan, apakah nanti lingga ini akan ditempatkan lagi di ion ini? kalau memang ditemukan dan hasil penelitian secara akademis itu sudah bisa Memang betul-betul ini dijustifikasi, bisa maka dipertanggungjawabkan. akan kita kembalikan di posisinya. Nah ini harapan kami dari Nah, masyarakat gitu juga dong. kepada komunitas ya. Ya. Kalau lingga ion ini sudah menyatu lagi, Mm-mm. alangkah bahagianya Betul, kita sebagai anak betul. cucu pewaris dari kebudayaan masa lalu terutama Majapahit Pak, Betul. melihat lingga dan ion ini sudah bersatu lagi di Kinterjo. Dan kami Nah, berdoa semoga tim dari arkeolog juga Semoga. bisa menemukan ioni lingga yang hilang ini. Iya, iya, kan? iya. Ini jadi pertanyaan besar karena apa? Mm-mm. Lingga yang begitu besar itu tidak ada, tinggal ioninya saja. Tinggal ioninya Jadi saja. bayangan kami seberapa dahsyat ya lingganya. Iya, Tapi iya. berupa lingga itu atau berupa arca Pak kira-kira? Nah, ini masih ada dua teori sebenarnya. Karena kan perwujudan dari pasangan yoni ini kan adalah perwujudan siwa. Siwa. Jadi yang umum adalah lingga, tapi bisa saja selain lingga, yaitu yang mewakili siwa, Iya. baik berupa arca ataupun lingga itu Oh, sendiri. iya, iya. Nah, kita masih awalnya menduga-duga apakah batu ombo arca itu sebenarnya berada di atasnya yoni. Nah, Iya, itu iya, kan iya, dugaan. Iya. Tapi secara ikonografi lagi, arca yang terpahatkan di stela atau di watu ombo ini kan sudah Habis rusak udah sama hancur sekali. tinggal sandarannya saja itu. Betul, tinggal hanya sandaran. Dan kita hasil ekskavasi sampai minggu kedua itu menemukan serpihan batu berelief Berelief. yang kuat dugaannya itu merupakan serpihan dari relief arca itu. tadi. Ya. Nah, tapi kita sudah sangat-sangat sedikit menemukan batu yang berelief itu. Pak, kalau patung yang besar, arca yang besar itu kan tinggal sandaran. Nah, Mm-mm. menurut perkiraan Bapak itu patung Parwati atau Siwa, Pak? Kita belum Belum bisa melihat belum lokus bisa. yang ada di samping. Walaupun ada tadi. yang mengatakan itu adalah Parwati, Iya. ada yang mengatakan dia sebagai Siwa, Wisnu. Wisnu, Ya. tapi Atau Harihara mungkin atau Pak ya? Harihara, tapi itu beberapa dugaan. Dugaan. Nah, tapi sementara ini Masih kami terlalu dini ya untuk terlalu memperkirakan. dini karena secara ikonografi kalau kita padukan dengan serpihan atau fragmen yang kita dapatkan itu sangat-sangat kecil kita Iya. menemukan tokohnya sementara. Iya. Tapi siapa tahu penggalian kan belum selesai Iya, nih. iya. Mudah-mudahan ada temuan lagi. Semoga Pak kami dari masyarakat berdoa Ya, semoga semoga. ekskavasi ini berjalan lancar, Amin, tambah amin, halangan amin, dan amin. bermanfaat bagi Amin. keilmuan bangsa ini. Betul. Semoga Ioni Klinterjo ini bisa menginspirasi generasi muda untuk cinta pada budayanya Betul. dan tahu bahwa leluhur kita hebat. Pak. Betul. Dan Semoga. Selama ini kita selalu banyak menemukan Ioni saja atau lingga saja, termasuk yang di situs gambar, yang di betul. Badas dan lain sebagainya. Badas, ya, Ini ya. jadi pertanyaan besar kami, Pak. Kenapa lingga dan Ioni zaman sekarang selalu terpisah? Selalu terpisah. Iya, selalu dipisahkan. Jarang, Pak, di lokasi kita menemukan lingga sama Ioni yang masih iya, utuh ya, jarang nyatu sekali. gitu ya. Ya, mudah-mudahan kita dapat ininya clue-nya apakah dia memang masih berada karena sampai sekarang pun kita masih mendalami sumuran yang ada di bawahnya Yoni. Oh iya. Nah, ada di bawah Yoni itu kan memang secara lapisan penyusun tanahnya itu sudah urukan. Sudah urukan. Jadi artinya sudah ada upaya orang menggali sebelumnya jauh sebelum atau BPJB melakukan. mencari atau karun atau apa mungkin zaman-zaman Belanda bisa juga Iya, kan kemungkinan. dengan adanya tempat ibadah itu mungkin orang selalu berpikir banyak harta karun, banyak Nah, itu. logam-logam mulia di Betul, dalamnya betul. seperti yang dicari di Lumajang itu. Lah. Iya kan sampai digali. Akhirnya digangsir. Ini gangsir itu. Terima kasih banyak Pak Oke, informasinya dan sama-sama. salut ya untuk tim yang lagi ekskavasi. Ya. Semoga ke depan beberapa tempat yang lain diekskavasi juga Pak. Ya, insya Allah. Dan menginspirasi bangsa ini Betul, bahwa betul. leluhur kita hebat, Majapahit itu suatu negara besar Betul. yang bisa ditauladani untuk generasi muda dan bangsa ini untuk tetap berbineka tunggal ika. Betul, harus bersatu. Harus bersatu. Jadi anugerah kita jadi orang-orang Nusantara, jadi orang-orang Indonesia karena ketetapan Tuhan lah yang menjadikan kita menjadi orang Indonesia.
Terima kasih Iya, Pak. sama-sama. Oke. Sama-sama gini. Oke. Oke. Salam Covid ini ya. Iya. Iya. Oke. Terima kasih teman-teman. Sayang Pak jatuh tadi. Iya, enggak apa-apa. Ini kan salah satu bentuk mungkin